kenapa sering membandingkan, sering dibandingkan sama anak tetangga, Mas. Sama anak tetangga, sama anak di TV. Sekarang kan anak TikTok bisa dibandingin. Gini, kalau kamu berpura-pura menjadi orang lain, kamu akan capek suatu saat. Kirain lagi koneksinya gitu ya. Oke. Sinyalnya agak rendah. Tertutup banyak ini ya, gedung. Oke, teman-teman, ternyata sudah banyak banget diskusi yang menyenangkan bersama Mas Sabrang. Mungkin supaya kita lebih enak lagi ngobrolnya, lebih banyak dapat perspektif lagi. Mungkin setelah ini kita akan buka sesi Q&A untuk semua peserta. Oke, untuk ya semua teman-teman yang pengen tanya, nanti bisa kita pilih sekitar 3 penanya dulu gitu ya. Nanti bisa langsung dijawab satu persatu gitu. Oke. Ini udah dinyalain ya, teman-teman. Oh ya, oke. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya? 1, 2, 3. Masnya 1, mbaknya 2 yang pakai jilbab, sama masnya yang di atas. Oke, boleh? Mic-nya, teman-teman. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu, Mas Sabrang dan semuanya, Mbak Gatri juga. Mungkin masalah apa ya, saya ingin bertanya masalah uniqueness setiap manusia tadi, karena saya juga percaya bahwa manusia itu makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa manusia sempurna itu saya percaya, karena setiap bayi yang lahir di dunia ini pasti menandakan bahwa Tuhan masih percaya sama manusia gitu. Dan itu mempunyai makna di hidup saya bahwa manusia juga mungkin yang dikatakan Mas Sabrang seperti uniqueness tadi. Dan saya punya sebuah analogi bahwa uniqueness ini juga seperti ambisi manusia. Yang mana kalau di kehidupan saya mungkin ambisi saya adalah saya harus mempunyai keluarga kecil nantinya yang lebih daripada keluarga saya. Dan apakah ambisi tersebut itu bisa dijadikan sebuah uniqueness terhadap kesamaan kita bersama pasangan, atau mungkin ambisi tersebut hanya sekedar nafsu belaka yang memang manusia itu hakikat hidupnya itu menyempurna gitu, Mas. Jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaan pertama kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mas. Atau mau dijawab dulu? Langsung pertanyaan kedua dulu aja ya. Oke, pertanyaan kedua dulu aja, biar kita nanti langsung jawab. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Mas Noe dan Mbak Gayatri. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan kayak gitu. Yang pertama adalah, kan kalau misalkan kita katakanlah punya keturunan kayak gitu kan, terus habis itu pasti akan ada gap antara kita dengan keturunan kita, entah itu gap antara usia atau mungkin dari sisi pemahaman kayak gitu. Nah, terus kalau menurut Mas Sabrang itu gimana caranya kita memastikan bahwa anak kita tuh bisa hidup atau setidaknya kayak bertahan hidup di masa depan yang mungkin keadaannya itu sangat berbeda dengan kita sekarang kayak gitu. Jadi hal apa aja yang harus benar-benar kita bekalin ke anak kita gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi Mas Sabrang sempat menjelaskan tentang di bab pertama itu tentang ini kayak keseimbangan gitu kan, keseimbangan antara inilah yang konflik sama ini apa sih, kebosanan dan perpecahan kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada sebuah keadaan di mana keluarga itu tuh cukup flat gitu, cukup flat dan kayak nggak ada apa-apanya gitu, misalkan kayak gitu kan. Apakah itu tuh yang salah itu adalah keluarganya, artinya kayak dia harus mencari keributan, atau sebenarnya yang salah itu tuh orangnya, karena sebenarnya tuh kowe iki di masalah, kowe ngerti masalah apa gitu sih. Itu pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Kita lanjut ke penanya ketiga yang ada di atas. Baik, selamat malam Mas Sabrang dan semuanya. Di sini saya akan bertanya tentang kenapa gitu, kenapa kok ada orang yang kayak membanding-bandingkan anaknya gitu loh, seperti itu. Oke, biasanya anak tetangga gitu ya, tuh lihat anak tetangga gitu. Oke.
Itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih ya Mas, itu sangat cukup ini ya, merepresentasikan tahap usia kita semua. Oke. Biasanya sering dibandingkan ya gitu. Oke, Mas Sabrang mau jawab yang mana dulu nih Mas? Oh, dari pertama aja. Oke, dari pertama tentang itu. ambisi itu tadi, apakah uniqueness itu tadi? Itu part of uniqueness, tapi kalau saya nyebut ambisi itu lebih beratnya pada posisi goal. Uniquenessmu adalah bagaimana kamu kuat memegangi goal tersebut. Sifatnya steadfast, steadfast apa bahasa Indonesia? Teguh memegang pendirian atau keras kepala memegang pendirian. Itu sama-sama memegang pendirian tapi tipis bedanya kan gitu. Kalau kamu punya goal seperti itu, very much okay, semua orang punya goal masing-masing. PR berikutnya adalah cari orang, pasangan yang mau sharing that future dengan kamu, kan gitu kan. Kalau future-nya sudah berbeda bayangannya, akan terjadi konflik yang dia punya uniqueness yang berbeda dengan kamu, uniqueness-mu untuk masa depannya mau gimana. Kan itu. Jadi bisa dikatakan bahwa itu unik, bagian dari uniqueness juga, walaupun positioning dia sebagai goal di future. Jadi visimu ke depan tuh ke sana nih gitu. Nggak banyak orang yang punya planning segitu jauh tentang keluarga, bahwa saya punya anak berapa apa dan seterusnya gitu tuh, menurut saya itu uniquenessmu yang kalau memang itu kamu anggap posisi sebuah konsep yang penting, ya go for it, life with adventure. Kasihan kalau saya mikir, jadi berpikir ketika sekitar umuranmu aku mikir piye yo. Saya tidak berpikir kayak gitu Mas. Ya makanya saya kalau dikasih tips keluarga itu agak takut saya, karena otakku gak beres, bukan standar. Karena waktu itu saya berpikir keluarga ini apa sih? Oh, keluarga ini adalah sebuah konsep yang dibuat agar terjadi prokreasi. Oh, yang penting punya anak, ada urusan keturunan, ini konsep sosial kok. Oke, urusannya gimana bikin stabil dan terus saja. Cinta, bullshit. Jangan jadikan standar. Semua orang punya uniqueness-nya, termasuk cacat. Itu cacatan otak saya memang seperti itu. Jadi saya senang anak kecil dari sudut pandang saya, anak muda punya visi, nanti keluarga saya kecil gini ideal, udah clear picture-nya ke depan, arahnya kemana. Go for it man. Yeah. Sudah terjawab? Kalau misalkan permasalahannya ada di background-nya Mas, jadi dalam pencarian itu selalu pasangannya look for my background yang sedikit rusak dan segala macam gitu, bagaimana kita buat rebranding image atau rebranding kita sebagai manusia yang punya ambisi itu? Gini, kalau kamu berpura-pura menjadi orang lain, kamu akan capek suatu saat. Strategi long game-nya enggak baik. Kamu akan terus berpura-pura, lama-lama capek, nanti akan keluar dirimu yang asli juga. Dan dia kecewa nanti, ternyata gini, kemarin cuma iklan toh kan gitu. Mending dari awal tahu, dia tahu yourself sesungguhnya, dan dari awal memutuskan iya atau enggak. Kalau enggak ya oke, cari yang mau. Share future itu kan gitu. Maksudnya ini dalam tujuan perang panjang ya. Itu strategi yang lebih viable daripada harus berpura-pura. Semua yang berpura-pura itu mencapaikan. Menurut saya. Gitu ya, matur nuwun. Yang kedua tadi gimana Mas kita bahasanya, tapi harus dibekali. Gap antara keturunan. Gini. Mungkin saya sharing bagaimana saya handle anak saya. Karena saya tahu dia akan mengalami zaman yang tidak akan saya alami. Jadi pertama yang saya bangun adalah critical thinking. Bagaimana kalau orang nanya, anaknya boleh pegangin gadget atau tidak? Dari awal anak saya lepasin gadget. Tapi saya selalu temani pemaknaan. Karena setiap dia mengalami sesuatu, dia harus mengambil ilmu di situ. Jadi kamu nonton apa? Nonton gini-gini. Terus gimana itu pendapatmu? Saya menemani membiasakan dan menemani pemaknaan tersebut. Kalau sudah terbangun rumah pemahaman bahwa sesuatu harus difahami dan dimaknai, dia akan punya harapannya, dia akan punya kebiasaan untuk memaknai setiap hal yang dia temui tanpa bapaknya sekalipun.
Jadi critical thinking dan membangun rumah pemahamannya seperti itu. Jadi yang dibangun bukan ngajari pakai internet, tapi ini sebuah alat yang bisa kamu gunakan dalam hidupmu seperti apa. Human centric, bukan teknologi centric. Bukan peradaban centric, tapi human centric. Kalau saya pemahamannya seperti itu. Semoga menjawab ya. Yang kedua tadi, kalau keluarga nggak pernah ribut, sudah terbuktikan yang ribut terus bermasalah. Yang nggak pernah ribut ya bermasalah, wis toh. Yang pernah ribut ini ngopo jane pun ya masalah, ning meneng-meneng tok pendem jane kan gitu. Terus ada kecurigaan itu juga kan endingnya. Sebenarnya modalnya asik nih. Kenapa? Karena kedua-duanya siap menyerahkan uniqueness-nya demi kebaikan bersama. Ini opportunity untuk menjadi fun atau menjadi romantis yang tidak semua orang memiliki. Do something yang unexpected, itu akan sedikit aja. Tiba-tiba kamu pulang ke rumah pakai baju Hinata gitu misalnya. Oh, ya nggak se ekstrim itulah, tapi maksudnya something unexpected gitu. Itu pasti dia, what the hell apa sih ini? Jadi punya something yang dibicarakan. Jadi sumber yang disebut sebagai romantis itu something yang unexpected kok. Sesuatu yang tidak disangka-sangka. Karena gini, setiap kita mengalami sesuatu, sedikit ada yang loading nih. Otak manusia memprosesnya itu yang disebut sebagai reverse inference process. Apa itu? Otak manusia itu dilatih untuk memproses masa lalu. Kamu dapat dengar suara dulu, baru kemudian nge-track suaranya dari mana ya. Bukan suaranya dari mana baru dengar. Selalu reverse inference process. Sehingga ketika ke masa depan, itu selalu nge-track masa belakang dari pengalaman masa lalunya. Ketika kamu memberi sesuatu di masa depan yang tidak bisa di-track di masa lalunya, itu akan dianggap sebagai sesuatu yang baru dan menyenangkan. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu aneh, dia akan menganggap kamu jadi, yo gila po. Mohon maaf ya, saya agak melebar sedikit ya, siapa tahu berguna. Ini yang disebut sebagai cognitive load. Ini berguna di mana aja, Mbak. Bikin musik pun berguna. Bikin musik kalau terlalu aneh, nggak akan ada yang mau dengerin. Tapi kalau terlalu biasa, orang bosan. Contohnya gini, dangdut, itu kan ya, tak dangdut, itu di mana-mana gitu, kamu dengerin tuh. Yang berbeda adalah dari nadanya, dari senggaan-senggaane, itu membuat sesuatu ada yang baru. Karena kalau familiar, rumusnya gini, 90% familiar, 10% inovasi. Kalau pengen jaga interest itu kayak gitu tuh, biasanya rumusnya yang terjadi. Jadi kalau Anda 100% flat-flat aja, dua-duanya juga bosan. Bikin satu, nanti akan tertrigger. Karena ada naluri reciprocality namanya. Naluri apa itu? Kalau yang satu ngasih kejutan, dia akan merasa punya kewajiban ngasih kejutan yang lain. Reciprocality, ya. Terus kemudian kedua-duanya ngasih kejutan tiap hari, lama-lama udah nggak stabil nih. Ya gini apa nih, kejutan terus tiap hari ini. Oke, stop. Kasih kita stabilin lagi. Gitu. Tapi Anda mendapatkan kesempatan yang luas untuk bisa memberi flare bumbu-bumbu yang menyenangkan di keluarga Anda. Tinggal mau main apa kan gitu. Seru itu, saya banyak ide gitu-gitu. Bikin kisruh pokoknya. Oke. Jawab Mbak ya, Jawab ya Mbak ya, oke. Yang terakhir Mbak. Bagaimana, kenapa sering membandingkan? Sering dibandingkan. Sama anak tetangga Mas. Sama anak tetangga, sama anak di TV. Sekarang kan anak TikTok bisa dibandingkan juga. Itu masalah gini, itu hampir masalah semua orang. Enggak cuman, anak kebetulan adalah objek baru yang bisa mudah dibandingkan. Tapi gini, semua orang pasti meletakkan harga dirinya pada sesuatu. Kalau kamu meletakkan harga dirimu pada penampilanmu, kamu akan selalu merasa bersaing sama orang lain tentang penampilan. Kamu meletakkan harga dirimu pada kepintaran anakmu, akan selalu membandingkan. That's it. Padahal itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Problemnya adalah kebanyakan dari kita tidak memahami bahwa di mana kita meletakkan harga diri. Itu dengan sengaja diletakkan di mana dia nggak bisa mengontrol. Padahal itu fully controllable. Misalnya, orang takut gagal.
Karena dia meletakkan diri pada keberhasilan. Kalau dia meletakkan harga diri pada proses. Harga diriku adalah ilmu yang tidak hilang pada proses apapun. Dia nggak akan takut gagal. Gagal dia nggak masalah. Pesek, marah. Merongos, marah. Dia meletakkan harga dirinya pada fitur wajahnya. Terus, kamu cantik banget merongos. Itu ketawa. Paham maksud saya? Bahwa setiap orang meletakkan harga dirinya pada something nih. Misalnya ada teman saya nih, yang deg-degan kalau naik panggung. Itu gemeteran itu. Apa sana ketakutan gitu, nanti gimana ya kalau di atas panggung gitu. Karena kemungkinan harga dirinya masih pada, nanti saya dilihat orang gimana ya. Kalau letaknya harga dirinya pada, aku ngalami something yang fun nih. Bahwa aku belajar dari perjalanan. Itu semua pengalaman yang tidak punya resiko mematikan, itu akan menyenangkan. Teorinya seperti itu. Mungkin Anda perlu mengalami sebuah resiko di mana resikonya hidup mati. Karena setelah lolos dari situ, semua masalah itu kecil. Enggak bikin mati ya jago. Malu. Saya dan Leto, sebuah band papan atas dari Jogja. Itu kan nggak punya malu saya. Itu mengalami hal memalukan yang sangat banyak. Kalau mau dianggap sebagai memalukan. Tapi gitaris saya pernah mencret di atas panggung. Saya berkali-kali resletingnya lupa dinaikin. Pernah jatuh di atas panggung. Kalau saya melihat harga dirinya saya akan sangat malu dan malas naik panggung lagi. Tapi saya tidak ditertawakan dalam posisi itu. Saya ikut sama penonton menertawakan diri saya bareng-bareng. Jatuh, bangsat aku memang jatuh. Itu terjadi di Padang. Saya jatuh gelewang, penonton ketawa, saya juga ketawa. Jatuh nih, ya Allah. So, it's okay. Kemudian, kamu letakkan harga dirimu, kalau orang meletakkan harga dirinya pada tempat yang tepat, hidupnya akan jauh lebih stabil. Dan saya merekomendasikan, letakkan harga dirimu bukan yang dibandingkan dengan orang lain, tapi pada pertumbuhan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Karena tidak ada dari luar dirimu yang akan bisa mengganggumu. Ngaten. Oke. Langsung ya, jadi notes bahwa bandingan tuh jangan sama anak tetangga, tapi dengan diri kita yang sebelumnya, supaya kita tahu ada perubahan positif apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi besok-besok kalau misalnya, kamu tuh anak tetangga, kamu harus bandingkan dengan saya yang dahulu gitu ya, baru bisa gitu. Oke.